Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Atas kehendaklah pada pagi hari ini kita ketemu kembali, khususnya bagian saya pada minggu kedua, membahas tentang landasan-landasan organisasi Muhammadiyah. Landasan-landasan itu merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang biayanya itu miliaran, Pak. Miliaran itu. Kita bergembira, bersenang-senang. Tapi setelah keputusan itu jarang dilaksanakan, Pak. Nah, pada hari ini keputusan yang saya sampaikan itu adalah Muktamar Muhammadiyah tahun 2000, Pak. Kebetulan saya jadi penggembira dulu. Ketika Gus Dur membuka muktamar, dan tahun 2000 itulah terpilih Bapak Profesor dari Padang itu, Pak. Itu siapa lupa itu profesornya. Itu keputusan itu dipilih sebagai ketua Muhammadiyah. Dan itu sampai sekarang jarang diaplikasikan. Yang kita aplikasikan atau kita amalkan, kita laksanakan, kita ajarkan di UNMU. Jadi saya mengajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu sejak tahun 2001 itu ngajar di mahasiswa. Tapi di tingkat cabang ranting itu jarang diungkapkan, Pak. Padahal setelah saya analisa, saya pelajari secara mendalam, pedoman Islam itu sangat lengkap, Pak. Itu sangat kompleks, Pak. Itu kalau kita mampu, insya Allah itu. Ini bukunya besar sekali ini, Pak. Bukunya itu, Pak, lengkap, sangat lengkap bukunya. Kebetulan saya beli di Surabaya itu 2013. 13 tahun baru kita beli. Tapi awalnya itu sudah diterbitkan oleh Pak Baroni, Pak. Jadi tahun 2000 itu Pak Baroni sudah betul buat buku kecil itu. Edarkan. Ya, edarkan itu. Maka sekarang saya bahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi pedoman hidup warga Muhammadiyah itu, jadi di Muhammadiyah itu ada yang kita sebut dengan
Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu ada 6 pokok pikiran itu. Yang kedua namanya kepribadian Muhammadiyah. Sifat-sifat Muhammadiyah yang tercantum di dalam 10 pokok. Yang ketiga namanya matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi tahun 67 itu ketika Orde Baru lahir itu tidak boleh berbicara masalah ideologi. Maka Muhammadiyah menggunakan MKCHM, matan keyakinan kita hidup Muhammadiyah. Kemudian keempat yang sekarang dipegang Bapak Ibu sekalian itu adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu sangat kompleks, sangat kompleks itu. Untuk itu insya Allah tiap bulan saya kaji, ya, barangkali 3 lembar sampai semua aspek dikaji, Pak. Ya, mulai dari pedoman hidup, mulai dari kehidupan pribadi bagaimana, kehidupan akhlak bagaimana, kehidupan berumah tangga bagaimana, itu semua dijabarkan di dalam. Nanti tentang pengetahuan bagaimana, teknologi bagaimana. Maka dari ini kita bicarakan pedoman hidup warga Muhammadiyah tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Di dalam Quran kan disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita ini oleh Allah diberi nikmat karunia berupa ad-din Islam. Jadi ad-din Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan akhirat. Itu pertama itu. Kemudian agama Islam kalau menurut putusan Tarji Muhammadiyah, ad-dinul Islam, agama Islam adalah huwa ma anjalallahu fil Quran, apa yang terdapat dalam Quran dan as-sunnah, wa ma jat bi sunnatu sahih, apa yang terdapat sunnah sahih, minal awamiri dalam ada perintah, wan nawahi ada larangan. Untuk apa? Lisal ibadu dunia wa ukhra, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi agama Islam itu ada sebagian dibawa oleh para nabi sebelumnya, yang kemudian dilengkapi oleh Nabi Muhammad. Maka nomor 2, agama Islam yakni agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Jadi dalam Quran disebutkan khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup dari akhir zaman. Dan itu jauh sebelum disampaikan Nabi Daud, Nabi Musa. Terakhir itu Nabi Isa alaihissalam itu. Saya sempat berapa kali membuka sejarah Nabi Isa itu dari film itu. Nabi Isa menyampaikan itu. Orang-orang Yahudi bertanya, siapakah sebenarnya Nabi di akhir zaman? Karena mereka punya keyakinan bahwa Nabi Daud mengatakan akhir zaman itu adalah turunan Daud. Tapi justru Nabi Isa mengatakan bahwa
Nabi akhir zaman itu adalah turunan Nabi Ismail, orang Arab. Marah mereka itu. Akhirnya salah satu komplot mereka membunuh Nabi Isa karena mereka tidak terima kalau turunan Nabi Isa berasal dari Muhammad, berasal dari orang Arab. Orang Arab. Nabi Musa ngomong apa adanya. Bahkan Nabi Musa mengatakan, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian." Nabi Isa menyampaikan di depan, ini istilahnya itu di depan Hawariyun itu. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan aku membenarkan apa yang ada pada kamu kitab Taurat itu. Dan saya sangat gembira adalah mubasyiran ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan datang seorang nabi di akhir zaman itu namanya Ahmad. Bukan dari Nabi Daud, bukan. Padahal di kitab Injil yang lama Zabur itu bahwa turunan terakhir Nabi Isa itu adalah turunan Bani Israel. Setelah itu dilanjutkan oleh turunan Nabi Ismail dari turunan Nabi Ibrahim. Jadi agama yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran diturunkan Allah yang saleh makbul berupa ada perintah saya katakan minal awamiri, wan nawahi ada larangan, wal irsyad ada petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu tidak mau mengajak umat manusia sebelum Nabi sudah ini kirimkan utusan-utusan. Kalau sudah utusan juga ada para ulama-ulama, para wali-wali. Yang sekarang kita ini yang melanjutkan. Tidak boleh tidak. Agama itu tidak boleh berhenti didakwakan. Alhamdulillah saya bersyukur sudah mulai. Walaupun sekarang itu boleh dikatakan terlalu dihalangi. Tapi umat Islam tetap bangkit. Istilah terakhir itu narasi agama dilemparkan. Coba Bapak sendiri lihat itu. Di video itu ada acara baca Quran. Setelah itu dibaca kitab Injil. Apa itu tidak termasuk mencampur hak yang batil? Jadi Islam harus tegas itu. Islam. Tidak boleh dicampur dengan agama yang lain. Wala talbisul qabil batil wa antum ta'lam. Jangan kamu campur baur antara yang hak dan yang batil sedang kamu mengetahui. Kemudian dengan pengamal Islam yang sepenuh hati, sungguh-sungguh, maka terbentuk manusia muslim memiliki sifat utama. Jadi kita mulai mengamalkan syahadat, kita sholat, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita berdakwah, kemudian kita berinfak. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Maka pertama adalah melahirkan kepribadian muslim. Pribadi muslim itu pribadi yang betul-betul menjadi orang yang beragama Islam. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya adalah orang beriman. Kalau kita sudah bersaksi bahwa kita orang Islam, berarti kita punya konsekuen menjadi kepribadian yang mukmin. Kepribadian mukmin itu bisa dilihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Itu sering dibaca oleh Pak Ustadz Usman Kasmin itu. Itu gambaran daripada pribadi orang mukmin itu.
pribadi mukmin. Yaitu pertama, orang yang beruntung, sholat dengan khusyuk, alladzina fi salati khashin. Orang yang menjauhkan ucap perkataan dari tidak sia-sia. Orang yang melaksanakan zakat, orang menjauh diri dari perbuatan keji, orang yang menepati amanah, dan orang mengamalkan sholat dengan khusyuk. Maka lahir apa yang disebutkan kepribadian mukmin. Kepribadian mukmin itu dari kepribadian itu meningkat menjadi kepribadian mukhlis, muhsin. Muhsin itu orang yang memang berakhlakul karimah. Maka salah satu misi daripada Nabi itu adalah innama bu'istu bi'utammima makarimal akhlak. Kami diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang jujur, akhlak yang amanah, akhlak tawaddu, akhlak yang rendah hati, akhlak yang ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Kemudian akhlak yang tidak baik, khianat, pendusta, melayani janji, berdusta, bohong. Itu akhlak yang tidak baik, dan itu bukan merupakan pribadi muslim. Pribadi muslim itu digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ditanya, ayul mu'minun jabban. Apakah orang mukmin itu adalah pengecut? Hanya orang mukmin pengecut. Ayul mu'minin bakhil. Apakah orang mukmin itu adalah orang yang bakhil? Naam, betul. Ayul mu'minin siddiq. Nabi mengatakanlah tidak. Itu pribadi orang mukmin itu jujur. Ucapan dia jujur. Perbuatan dia jujur. Janji jujur. Mengambil keputusan jujur. Itu adalah kepribadian daripada orang mukmin, ya. Kemudian kepribadian muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Kalau takwa itu yang definisi disampaikan oleh ulama, ya, kalau dulu itu ya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kalau lihat perintah Allah itu nggak sanggup, Pak. Ya. Saya sudah 100 ya. 100 saya sudah rekap itu 100 print. Baru 100 itu, Pak. Sudah saya rekap itu. Bahkan sudah saya ketik dengan dalilnya Quran. Ada 100 baru saya kumpul itu. Ya. Jadi pribadi yang mutakin itu pertama adalah pribadi yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam agar supaya perbuatan kita tidak dibenci oleh Allah, tidak merugikan diri kita sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga orang yang bertakwa itu ada 5 hal yang dia peroleh. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah Allah akan menurunkan barakah dari langit dan bumi. Yang kedua, kalau orang yang bertakwa itu oleh Allah memang dimudahkan dari segala urusan. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan garis furqan, Pak. Garis yang membeda antara yang hak. Nah, sekarang itu remang-remang, Pak. Apa yang disebut dengan mutasahabiyah itu. Sekarang begitu itu. Tapi ada Islam, orang Islam yang memang ada yang disebut dengan orang Islam garis keras. Tidak mau campur baur antara yang hak dengan batil. Yang batil ya batil, yang hak ya hak. Itu orang muttaqin itu. Kemudian yang bertakwa adalah orang yang wayarjuku min haitsu la yahtasib.
Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak duga-duga. Itulah kepribadian muttaqin. Ya. Kemudian berikutnya, setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin muttaqin, yang paripurna, dituntut untuk memiliki keyakinan bersama tauhid yang istiqamah, Pak. Tauhid itu ada 3 ya. Tauhid namanya tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya kita hanya percaya kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tidak menyembah selain Allah. Model zaman dulu kan Nabi kan dianjurkan, disarankan, kalau bisa Nabi sembah Tuhanku. Setelah itu Nabi Muhammad sembah Tuhan kami. Maka Allah secara tegas menurut Al-Quran, lakum dinukum waligadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau kita sebagai orang yang akidah sudah kuat, tidak boleh mengikuti agama orang lain, mengikuti perayaan orang lain. Bahkan Nabi ketika datang kepada namanya Adi bin Atim itu datang, bawa ini salib, Pak, di lehernya itu. Salib dari emas, Pak, itu, Pak. Pak, dia sudah masuk Islam. Nabi, ya wahai Adi, irha, buang itu. Padahal itu dari emas itu, diambil dibuang itu. Satu. Umar bin Khattab ya begitu. Jangan sekali-kali merapat mendekati hari raya orang lain. Larangan tegas itu, Pak. Larangan tegas. Di sini akidah kita harus lurus, Pak, itu. Akidah jangan sampai renang-renang. Nyembahnya Allah. Kemudian namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya bahwa seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah itu Allah yang menciptakan. Pernah terjadi perdebatan dengan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Namrud mengatakan, saya bisa menyembahkan Tuhan. Saya bisa membunuh orang. Dua orang dibawa, satu dibunuh, satu dihidupkan. Kalau begitu coba kamu, kalau Tuhan saya itu menerbitkan matahari dari timur ke barat, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Bingung dia itu. Itu baru perdebatan itu, namanya Nabi Ibrahim kepada Namrud. Bingung itu. Bingung. Tidak mampu menghadapi hujah Nabi Ibrahim. Yang ketiga namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid mulkiyah namanya. Tauhid mulkiyah itu adalah kita punya keyakinan bahwa Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul milka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah punya kekuasaan. Allah berikan kekuasaan siapa yang dikehendaki, Allah cabut kekuasaan siapa yang dikehendaki. Dan segala sesuatu di tangan Allah. Jadi siapa saja, baik itu Namrud, Fir'aun, Marcos, Soekarno, Soeharto, semua Allah kasih, lalu dicabut oleh Allah. Tidak ada orang yang mampu menghalangi. Tidak ada itu. Tidak ada. Apalagi kalau presiden sekarang ya tidak tinggal tunggu hancurnya saja itu. Karena itu wewenang kekuasaan Allah. Bagaimanapun upaya untuk menggunakan uang jutaan miliar untuk menghalang-halang kehendak Allah, tidak mampu. Itu namanya tauhid mulkiyah. Oleh karena itu di sini dia haruskan kita hendaklah menjauh sifat syirik. Syirik itu mempersekutukan suatu dalam beribadah kepada Allah. Syirik itu ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik kecil itu kalau Bapak Ibu sekalian, kalau mengadakan kegiatan ibadah, semua amal kita itu harus kita landasi dengan ikhlas semata-mata kepada Allah.
Tapi kalau ibadah kita ada namanya riya, Pak. Riya itu pamer. Sholat ingin dipuji orang. Ibadah ya itu namanya riya. Itu Allah melarang harus kita jauh. Namanya syirik itu. Kalau syirik besar banyak. Mengambil Tuhan selain Allah, menyembah patung, menyembah matahari, itu syirik itu. Orang yang mati dalam keadaan syirik itu faqad harramallahu alaihimul jannah. Sungguh Allah haramkan surga baginya. Kalau lain bisa, mungkin dia bunuh, berzina, masuk neraka dulu, batu nanti dikeluarkan oleh Allah. Tapi kalau sudah mati membawa dosa syirik, maka itu tidak akan diampun oleh Allah. Yang pertama ya. Yang kedua bid'ah. Bid'ah itu artinya menambah-nambah dalam agama. Saya pernah berdebat dengan doktor dari UNMU itu. Ya, juga pimpinan daerah. Dia beri contoh. Bid'ah itu seperti ini, Yai. Bid'ah itu seperti sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Sebenarnya itu salah itu. Ya, salah itu. Itu pemahaman agama dalam salah dangkal itu. Nama bid'ah itu menambah-nambah agama yang tidak ada tuntunan Nabi. Ada sini jelas. Pertama, kalau sholat tidak pakai usolli, itu bid'ah itu. Yang kedua, misalnya selamatan 7 hari sampai 1000 hari, itu bid'ah itu. Azan ketika anak itu lahir, azan ketika orang meninggal dunia, azan ketika mengantar orang itu bid'ah semua. Dan bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, sesat itu di neraka tempatnya. Nah, di sini ditekankan kita tidak melakukan apa yang disebut dengan bid'ah. Ya. Kedua adalah khurafat. Khurafat pasti gandengan tahayul, Pak. Ya. Di khurafat itu artinya begini. Kalau kita mempercayai sesuatu barang, dan barang itu dapat membawa keberuntungan dan bisa membawa kehancuran, itu namanya khurafat. Misalnya kita punya keris, kita percaya keris itu bisa mengandung kekuatan, nah itu khurafat namanya. Ya. Barang itu tidak membawa manfaat untuk Artinya untuk merusak manusia itu enggak ada. Kecuali digunakan khurafat. Atau mungkin di keraton-keraton itu ada keris-keris, itu dianggap kiai, ya itu khurafat itu. Nah di sini tetap tidak boleh kita berbuat khurafat mata kori syirik. Kemudian ada juga namanya tahayyul. Tahayul itu adalah mempercayai suatu kejadian itu menimbulkan akibat yang lain. Misalnya bapak-bapak, kalau bapak-bapak di dalam tradisi Jawa Pak ya. Jadi kalau orang itu mau menikah, calon suami sudah mau menikah, ternyata salah satu ibu bapaknya meninggal, maka pernikahan itu harus ditunda. Sebab kalau diteruskan bisa menimbulkan kecelakaan bagi calon suami istri. Itu namanya khurafat, itu tahayul namanya itu. Tidak usah percaya itu. Atau mungkin bapak-bapak, cucu-cucu lahir, kemudian ari-arinya di depan ditanam depan rumah, pakai lampu segala. Itu khurafat itu, Pak. Itu budaya Jawa itu. Ya, itu harus dihilangkan itu. Dan itu saya praktekkan tidak ada apa-apanya. Anak saya 4 lahir itu tidak pernah saya tanamkan itu lampu di depan rumah, tidak pernah Pak itu. Kalau ari-ari memang harus ditanamkan. Kalau enggak kan bisa dibawa anjing Pak itu, Pak. Jadi tidak perlu itu, tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menghilangkan tahayul, khurafat, bid'ah.
dan bidayah. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita di Muhammadiyah itu harus memiliki berpikir pertama secara bayani, Pak. Mungkin baru dengar itu. Yang kedua berpikir secara burhani namanya. Ketiga berpikir secara irfani. Nah, berpikir secara burhani seperti apa? Burhani itu ya. Percara burhani itulah berdasar pada bayani itu berdasar pada nas-nas Al-Quran yang saling menjelaskan. Misalnya dalam Quran disebut tentang apa? Sholat. Nah, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat. Nanti dijelaskan lagi di surat Bani Israel. Aqimis shalah tali dulu kisamsi ila gasakil lail. Haji begitu. Haji itu walillahi 'alan nas hujjil baiti man ta'ala sabila. Dijelas lagi surat Al-Baqarah. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farafi dan haji fala rafasa wala fusuka wala jidala fillah. Jadi ibadah-ibadah itu saling menjelaskan. Itu namanya berpikir secara bayani. Yang kedua berpikir secara apa? Secara burhani, bahwa di dalam agama Islam Al-Quran itu banyak bukti-bukti secara ilmiah, Pak. Ilmiah itu misalnya ada orang barat itu, ada penelitian dua air laut dengan air tawar ketemu, tapi keduanya tidak bisa bercampur, Pak. Tidak bisa. Diteliti, Pak, itu bukti secara ilmiah, Pak, itu secara ilmiah. Matahari bulan terus beredar tapi tidak pernah tabrakan. Wasamsi tajri li mustaqarriya dzalika taqdirul adidil alim. Tidak pernah bertemu, Pak. Kemudian ada lagi ya, saya pernah membaca orang Yahudi itu adakan penelitian, Pak. Kelompok ibu-ibu dari Afrika Islam, kelompok ibu-ibu dari Amerika yang non-Muslim, teliti. Ternyata dia ketemukan bahwa kelompok ibu-ibu Islam itu adalah wanita-wanita yang terhormat, tidak pernah berselingkuh, Pak, tidak pernah. Dari kelompok Amerika yang non-Muslim itu berselingkuh itu lebih dari 2 laki-laki, Pak. Anak mereka juga macam-macam. Dari apa bukti ilmiahnya? Bukti ilmiahnya itu adalah sidik jari-jari, Pak. Sidik jari-jari itu menempel pada seorang istri, itu pasti melengket sampai 3 bulan. Maka Quran mengatakan salah satakuru. Ketika seorang istri diceraikan suaminya itu boleh bercerai 3 kali kuru. Itu bukti ilmiah itu, Pak. Bukti ilmiah. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Bukti ilmiah lain, Bapak sekalian berbahagia. Ketika ke Roma 2 tahun, baru 2 tahun itu, Pak. Baru 2 tahun, Pak. Saya kemarin dulu sudah lama, terus saya buka lagi itu. Ada hadis Nabi bahwa sebelum 3 tahun Dajjal itu muncul, Pak. 3 tahun Dajjal itu muncul. Maka 3 tahun Allah membuat 3 tahun kering, Pak. 3 tahun kering, Pak. Percaya dan tidak nanti lihat sendiri. Karena Nabi mengatakan pasti benar, Pak. Tahun pertama itu 1/3 dikurangi makanan. Tahun kedua adalah 2/3. Tahun ketiga semua air tidak mengeluh turun, makanan tidak ada. Tentu lapar luar biasa, Pak. Terus Nabi ditanya, Rasulullah, kalau begitu apa yang kita makan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang kamu makan adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Subhanallah, billah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu terus kita baca.
Itu zikir pada Allah. Ini sudah waktunya sudah dekat Pak. Waktu sudah dekat Pak. Sudah dekat sekali itu. Sudah mulai Dajjal mulai muncul nanti. Imam Mahdi semua muncul. Dan pasti 3 tahun akan kering Pak. Nanti ada masa duhan namanya. Duhan. Oleh karena itu mari kita tetap istiqamah dalam memegang ajaran agama Allah. Dan terakhir adalah irfani, berpikir mendalam berdasarkan hati nurani. Itu mencerminkan apa? Akhlakul karimah dan rahmat bagi seluruh alam. Dalam kehidupan dunia ini menuju kehidupan di akhirat, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjuki, dibuktikan, membuat karama bagi semesta alam dan sebagai manhaj dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti namanya manhaj Tarjih Muhammadiyah akan dibahas, tapi memang agak ruwet itu. Saya dulu mungkin sama Pak Khairi, Ustadz kita itu Pak, yang menjelaskan itu adalah Pak Yasin Suhaimi itu. Yaitu Abdul Hasim. Itu yang ilmunya cukup dalam dan insya Allah saya serap itu. Insya Allah akan kita sampaikan juga itu. Jadi kemudian dilanjutkan dengan dakwah Islam. Dakwah Islam itu pertama dalam rangka menyelamatkan diri kita Pak. Oleh karena itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun sidadu la yasuna ma amarallah. Surat At-Tahrim ayat 6. Situ Allah itu mengingatkan kepada kita semua, hai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Api neraka itu waquduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya itu api, batu, dan patung-patung yang disembah itu jadi bahan bakar. Lah bagaimana memelihara keluarga dari siksa neraka? Mari kita memberi contoh teladan kepada anak kita, beri contoh pada keluarga kita, ajak mereka yang nggak sholat diajak sholat, diajak ikut pengajian, diajak bersedekah. Itu termasuk salah satu cara berdakwah untuk mengajak keluarga kita. Jangan sampai keluarga itu dibiarkan, minimal diingatkan itu. Ya, di dalam khutbah kemarin saya bahas tentang surat Al-Asr itu. Semua manusia itu rugi. Yang tidak rugi pertama orang beriman. Yang kedua, wa amil sholihat. Yang ketiga adalah Bapak Ibu watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Kewajiban kita semua menyampaikan yang hak, tentu kita menyampaikan dengan sabar. Namanya dakwah itu tantangan itu sangat besar sekali, Pak. Oleh karena itu mari langkah pertama kita memelihara keluarga kita. Maka cara yang ditempuh adalah apa yang disebut dengan dakwah dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilum bil ihsan. Hikmah itu dengan cara yang bijaksana. Misalnya kalau kita ini berdakwah, jangan langsung memoniskan orang. Misalnya orang itu kita lihat minuman keras, orang itu misalnya sedang mabuk, orang sedang main kartu, jangan langsung diputus kamu neraka, tidak. Akhirnya orang jauh, tapi dengan cara yang bijaksana, dengan cara memberi harapan. Kalau kamu mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kamu. Itu ada harapan. Jangan model pendeta satu. Ada seorang Yahudi sudah membunuh 99 itu orang itu. Ditanya, apa dosa saya diampuni? Tidak. Kamu sudah berdarah dingin membunuh orang 100 orang. Akhirnya yang satu langsung dibunuh jadi 100 Pak itu.
Itu namanya tidak bijaksana. Maka dia pergi terus, dia tidak putus asa terus. Ketemu para ulama. Apa dosa saya bisa diampuni? Bisa, dosa kamu bisa diampuni. Lah bagaimana caranya? Kamu pergi aja ke masjid itu, tempat orang ibadah, jangan kembali lagi. Ternyata di tengah jalan orangnya meninggal. Oleh Allah memang dicatat menjadi orang yang mendapat rahmat. Itu namanya bijaksana. Wa ma'wal mau'idah jelasana dan wajadilu billati ahsan, dengan cara diskusi. Nah, diskusi contohnya saya beri contoh Nabi Ibrahim